Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dipta Niranjay Mandola, NIM saya 202533-205, kelas 1F. Pada video ini, saya akan menjelaskan sebuah studi kasus di sekolah dasar serta menganalisisnya berdasarkan 4 landasan pendidikan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas manusia baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menuntut segala potensi yang dimiliki anak agar dapat berkembang secara optimal sebagai manusia dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, saya memilih kasus pendidikan ini karena mencerminkan praktik pembelajaran yang berupa mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada hasil akademis, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan. Kasus pendidikan yang saya amati terjadi di sebuah sekolah dasar dengan kondisi peserta didik yang beragam, baik dari segi kemampuan belajar maupun latar belakang sosial. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang aktif melalui diskusi dan tanya jawab. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik bahwa proses belajar mengajar merupakan interaksi antara guru dan peserta didik dalam situasi edukatif. Karakteristik peserta didik menunjukkan perbedaan kemampuan dan gaya belajar. Beberapa siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sementara siswa lain membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Situasi kelas dan lingkungan sekolah relatif kondusif sehingga pendukung terciptanya pembelajaran yang nyaman dan bermakna. Landasan filosofis dalam kasus ini terlihat dari tujuan pendidikan yang menekankan pembentukan karakter peserta didik. Hal ini dijalankan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menempatkan pendidikan sebagai sarana membentukan manusia yang berbudaya, beretika, dan bertanggung jawab. Landasan fisiologis tampak dari cara guru memahami perbedaan kemampuan dan perkembangan peserta didik. Guru memberikan perhatian dan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan siswa. Marah menjelaskan bahwa pemahaman fisiologis belajar sangat penting agar guru dapat menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Landasan sosiologis terlihat dari interaksi antara sekolah, peserta didik, dan lingkungan sosialnya. Sekolah menanamkan nilai kerjasama, saling menghargai, dan toleransi dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran yang mendukung pembentukan profil belajar Pancasila seperti gotong royong dan kebenekaan global. Landasan yuridis memengaruhi pelaksanaan pendidikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pembelajaran di sekolah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kurikulum nasional. Nah, dari kasus pendidikan ini, saya belajar bahwa seorang guru harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap landasan pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang mampu memahami karakter, kebutuhan, dan latar belakang peserta didik. Sebagai calon guru, saya perlu mengembangkan sikap profesional, empati, dan tanggung jawab agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna serta selaras dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis
psikologis, sosiologis, dan yuridis memiliki peran penting dalam praktek pembelajaran. Keempat landasan tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Amit mundur diri.